Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Qauluhu, adapun ucapannya musannif, maksudnya ucapan dalam hadis yang sebelumnya udah kita bahas ya, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan ya. Ucapannya musannif tentang hadis waqala, dan dia berkata, ya maksudnya malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Nadahu, memanggil beliau akannya, maksudnya malaikat Jibril memanggil Nabi Muhammad bi ismihi, dengan namanya. Maksudnya kenapa kok malaikat Jibril nggak manggil ya Nabi Muhammad gitu? Kenapa kok manggilnya langsung nama ya Muhammad gitu? Kama tunadihi, sebagaimana memanggilnya siapa al-a'rabu, orang Arab pedalaman atau orang Arab dusun. Ma'anahu, beserta hukum bahwa sesungguhnya itu haramun haram. Maksudnya kalau secara hukum dasar haram buat kita, masa Nabi kita panggil Muhammad gitu kan, ibarat lah kita RT aja kita nggak panggil namanya gitu. Bapak kita ya, kita tahu nama bapak kita nggak manggil bapak kita dengan nama gitu kan. Misalnya kayak saya gitu, saya manggil bapak saya bapak gitu, saya tahu nama bapak saya Rohimin ya kan, udah tahu nama bapaknya Dasril, tapi nggak pernah ngomong Dasril. Mas Wanda tahu nama bapaknya Subandi, tapi nggak pernah manggil Bandi, nggak pernah. Pasti kita manggilnya bapak gitu, ayah. Lah kalau kepada manusia biasa saja gitu ya, kita pakai gelar, pakai julukan, pakai satu istilah penghormatan untuk beliau. Nah, maka tentunya apalagi kepada Nabi Muhammad gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa kaidah yang mengecualikan ya. Misal ketika nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, seperti lafaz tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu para ulama mayoritas berpendapat ya gak perlu kita tambahin Nabi, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, langsung aja. Jadi nggak usah la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah, nggak usah gitu. Kenapa? Karena bersanding sama lafaz Allah ya. Makanya sekalipun kita misalnya Ahlussunnah wal Jamaah memanggil Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina, di masjid-masjid sendiri nggak ada tulisan la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, nggak ada. Coba aja cari, pasti langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Sayyidina yang kita ucapin kepada Nabi Muhammad gitu, karena memang bersanding namanya Nabi dengan asma Allah. Beda halnya kalau nama Nabi berdiri sendiri. Misalnya teman-teman baca sholawat ya, maka di situ disunahkan menggunakan gelarnya Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari mana kita tahu Sayyidina itu gelarnya Nabi? Karena Nabi sendiri yang ngomong, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya ini adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Cuman memang Nabi nggak pernah memerintahkan kita umatnya itu memanggil beliau dengan istilah Sayyid. Nah, Nabi itu orangnya pemalu. Nabi itu orangnya rendah hati, tawadu. Nggak mungkin lah. Masa Nabi ngomong, kamu manggil saya Sayyidina dong. Nggak mungkin. Kamu manggil saya Nabi dong. Nggak mungkin. Cuman kitanya yang merasa lah gitu ya, bahwa kalau kepada orang tua saja atau kepada orang lain RT RW kita pakai julukan dia ya, kita pakai istilah gelar dia. Nah kalau untuk orang biasa aja kita seperti itu, apalagi kepada Nabi. Makanya secara hukum dasar ya haram kita ngomong Muhammad doang, wahai Muhammad gitu, nggak boleh secara hukum dasar gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril memanggil Nabi ya? Biasanya ya Habibi ya, kalau di hadis-hadis itu banyak malaikat Jibril manggil Nabi Muhammad ya Habibi, wahai kekasihku. Nah untuk kali ini malaikat Jibril manggil Nabi dengan langsung nama ya Muhammad.
li'anna halahu, karena sesungguhnya keadaan beliau atau kondisi beliau malaikat Jibril itu ya dulu menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya dia malaikat Jibril itu lam yaji'u, tidaklah dia datang muta'aliman, halnya atau dalam keadaan orang yang belajar. Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi bukan sebagai orang yang belajar. Sebaliknya, wa inna maja'a, hanya saja datangnya malaikat Jibril kepada Nabi itu mu'aliman, sebagai atau dalam keadaan orang yang mengajari. Karena justru sebaliknya, malaikat Jibril datang kepada Nabi itu tujuannya buat ngajarin kita tentang iman, Islam, ihsan, maksudnya gitu ya. Kama qaddamnahu, seperti halnya telah kami dahulukan dia, maksudnya telah kami dahulukan penjelasannya. Nah, alasan yang pertama seperti itu ya. Alasan yang kedua, au qablal ilmi, atau sebelum ilmu, bitahrimihi, dengan keharamannya. Pendapat yang kedua, karena saat itu belum ada pengetahuan ya secara syariat tentunya yang memutuskan atau memvonis tentang keharaman memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja. Qala, maka berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama, wabima, dan dengan perkara tukuriro, yang diuraikan, ulima itu maka diketahui, nida'a, akan panggilan, an ghairihi, itu kayaknya salah, itu yang kayak bingung, itu bukan an, itu anan nida'a harus itu kebalik gitu jadinya, itu nidaan an, nah itu salah, itu harusnya an di depan, itu anna nida'a harusnya ya. Saya baca ulang ya. Qala ba'duhum, maka berkata sebagian ulama, wabima, dengan perkara tukuriro, yang diuraikan, ulima, maka diketahui, nah annya di depanin, anan nida'a, sesungguhnya seruan atau panggilan, ghairahu, nah itu baru pas ya, ghairahu, akan kepada selain Nabi, itu miman, pada seseorang, yastahiku, yang berhak, atau kiro, akan dihormati atau akan penghormatan ya, tentunya seseorang yang pantas ya, nggak sembarang orang, kan nggak semua orang perlu dihormatin juga ya. Kalau pelacur, tukang riba ya nggak usah dihormatin dalam keadaan dia sebagai pelacur dan tukang riba ya, tapi sebagai manusia tetap harus dihormatin karena gimana pun juga dia makhluk Allah. Bismihi, dengan namanya, itu ghairu haramin, bukanlah haram, maksudnya hukumnya enggak haram. Jadi dari hal ini maksudnya ya bisa kita ketahui bahwa panggilan kalau selain kepada Nabi, maksudnya gitu ya, yang mana sekalipun orang itu berhak untuk dipanggil atau digelari sebuah panggilan atau gelar yang bagus ya, maka itu tidak haram ya. Jadi kalau kepada Nabi baru haram, tapi kalau bukan kepada Nabi maka itu tidak haram. Misalnya gitu, ketua RT ya kita panggil namanya doang, itu juga nggak haram. Ketua RW misalnya kita panggil namanya doang. Haji nggak kita panggil nama hajinya, misalnya udah Ridwan jadi Haji Ridwan, kita panggil tetap Ridwan, nggak ada masalah. Bahkan ustadz sekalipun ya, ustadz sekalipun, bahkan syekh sekalipun, tapi nanti nggak ada adab di situ ya. Ini pertimbangan doang secara hukum syariat ya. Maksudnya kalau secara hukum syariat iya nggak apa-apa,
Tapi nanti beda lagi kalau pakai hukum akhlak ya. Kalau pakai hukum akhlak ya berarti nggak bagus akhlaknya gitu. Wa innama huwa, dan hanya saja dia itu khilaful aula, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu antara makruh sama haram ya. Jadi ya mirip makruh lah ya. Kalau di madzhab Hanafi khilaful aula itu lebih kencang lagi, sama seperti madzhab Syafi'i, kalau bisa dihindari gitu. Jadi sekalipun nggak haram tapi kalau bisa dihindarin, itu namanya khilaful aula ya, mirip sama makruh. Karena ulama nggak berani ngomong makruh, sebab kalau makruh itu kan hukum ya. Apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala, itu makruh. Nah ulama nggak berani ngomong makruh ya, apalagi ngomong haram gitu. Makanya amat ulama diberikan sebuah istilah namanya khilaful aula. Illa kecuali, nah tapi ada pengecualiannya. Andai kata kita manggil dia, katakan RT panggil nama, RW panggil nama ya, itu ada syaratnya juga. Illa kecuali ayyata ada tersakiti dia bihi dengannya. Kecuali dia tersakiti gara-gara kita panggil nama gitu. Jadi misalnya udah Ridwan lah, udah jadi haji ya, orang-orang manggil dia Haji Ridwan. Nah kita manggil Ridwan gitu. Nah kalau udah Ridwan tersakiti, maka ya kita jadi dosa. Tapi kalau secara hukum syariat, hukum dasar ya, hukum dasar saya manggil Ridwan nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai hukum secara akhlak, maka apabila ucapan saya yang manggil Ridwan tanpa titel hajinya membuat dia tersakiti, maka hukumnya haram. Jadi haramnya bukan karena manggilnya saya kepada udah Ridwan nama doang, bukan. Tapi gara-gara panggilan itu dia tersakiti gitu. Dia kalau bahasa kita kesinggung gitu ya. Jadi yang jadi masalah bukan masalah panggilannya, masalah lo nyinggung gue gitu. Ya kan kalau malah salah nyinggung, bukan masalah nama juga bisa bikin dosa ya. Ya, kalau masalah nyinggung misalnya saya ngomong Mas Wanda ya, walaupun saya ngomong halus tapi misalnya Mas Wanda tersinggung misalnya gitu, lah itu juga tetap dosa gitu. Kecuali emang nggak saya niatin ya, nggak saya niatin sama Mas Wandanya, mungkin pas lagi sensitif misalnya gitu, lagi capek misalkan, kadang-kadang kita begitu, kita lagi capek nih, orang nggak nyinggung kita tapi kitanya kesindir gitu kan, kadang-kadang seperti itu ya. Kalau emang dia nggak niat nyinggung kita ya nggak dosa. Tapi dalam hal ini secara akhlak ya, maksudnya ketika kita manggil seseorang, kalau umumnya orang nggak manggil seperti panggilan kita, lalu dia tersinggung, maka kita dosa. Dosanya kita bukan karena manggil dia dengan sesuatu yang nggak menghormati, bukan, tapi karena dia tersinggung gitu, karena dia tersakiti dengan panggilan kita gitu ya. Payam bagi maka seyogianya akan hal tersebut. Nah, makanya sebaiknya dalam hal seperti ini, apa tahrimu keharamannya. Ya udah kalau kayak gini ya udah dah, kita lebih condong aja deh sama yang haram, karena emang bener seperti itu. Walaupun sekali lagi ulama sendiri nggak berani ya. Nah tapi kalau bener dia itu tersakiti ya maka hukumnya haram. Haramnya itu karena dia tersinggung, bukan karena panggilannya gitu. Qauluhu, adapun ucapannya beliau musonef pengarang kitab dalam hadis lanjutannya, akhbirni beritahukanlah padaku anil islami tentang Islam. Nabi kan kemudian dibilangin, ya Rasul kasih tahu sama saya tentang Islam. Tapi lagi-lagi ya, malaikat Jibril datang ke sini bukan bertanya, sebab nanti pas dijawab sama Nabi, malaikat Jibril bilang sodakta gitu, bener engkau Nabi gitu. Jadi malaikat Jibril datang ke situ tujuannya bukan ngajarin Nabi, bukan juga bertanya pada Nabi, tapi ngajarin kita. Ya saat itu sahabat ya, saat itu sahabat Nabi yang sedang berkumpul secara umum ya berarti jatuh kepada kita. Ai maksudnya an hakikatihi tentang hakikatnya Islam. Faqala maka berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf suaranya rada bindeng, masih pilek, masih batuk. Mujiban halnya atau dalam keadaan menjawab. Mujiban itu orang yang menjawab. Lahu kepadanya, kepada malaikat Jibril. Dijawab sama Nabi, al-islamu adapun Islam itu antashhada engkau bersaksi
An la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Ini yang udah kita paham lah ya, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Nah, maknanya apa sih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ai maksudnya ta'lamu, kamu mengetahui. Nah, ini juga bisa dimaknai yakin ya, kamu meyakini. An la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan ma'budun, yang wajib disembah, bihaqqi, dengan sebenar-benarnya, dengan hak, fil wujudi, dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah, al wajibul wujudi, yang wajib wujudnya. Makanya kalau di pondok tuh teman-teman tahu, kalau di UDA yang pondok modern ya, kalau yang di pondok salaf itu dimaknain sama kiai-kiai lawas tuh, kiai-kiai kuno ya. Asyhadu, nyekseni sopo ingsun, saya bersaksi, an la ilaha, bahwa ora ono pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu, kecuali Allah. Jadi di mana ini seperti itu. Nah, walaupun kalau secara terjemah bebas ya, kita bacanya la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kata ilah di situ kita maknai secara praktis ya, tasamuh namanya, gampangnya ngomong dalam bahasa Arab itu dimaknai Tuhan. Padahal sebetulnya kalau ilah itu sesuatu yang jadi sesembahan ya. Nah, makna daripada Islam itu sendiri adalah bahwa kita mengetahui, bahwa kita meyakini bahwa tidak ada zat yang bisa disembah, nggak ada zat yang pantas disembah, nggak ada sesuatu yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya ya, secara wujudnya, kecuali Allah yang punya sifat wajibul wujud. Nah, ini penting nih, ini istilah tauhid ya. Wajibul wujud itu secara bahasa wajibnya wujud, wajib keberadaannya ya, wajibnya dia ada secara bahasa. Secara tafsiran para ulama ya, yang dimaksud dengan wajibul wujud di situ adalah bahwa keberadaan Allah, eksistensi Allah, wujudnya Allah, itulah yang membuat wujudnya alam semesta ya, secara tauhid ya, secara penafsiran ulama. Jadi yang disebut wajibul wujud adalah bahwa wujudnya Allah itu wajib, harus ada. Karena nggak mungkin ada alam semesta kalau yang nyiptain juga kagak ada. Beda sama status kita nih ya, statusnya Mas Dani, statusnya Adit ya, statusnya Mas Wanda, statusnya Uda, statusnya Mbak Dewi. Status kita mah kagak wajib adanya. Paham maksudnya ya? Nggak ada kita pun alam semesta tetap berjalan gitu. Nggak ada kita pun ya, orang tua kita tetap bahagia. Nggak ada kita pun ya, sekolah kita tetap ada. Kan banyak yang sekolah lagi kan gitu berarti. Jadi kita tuh nggak ngaruh ya, kita itu nggak berfungsi secara keseluruhan alam semesta. Adapun nanti kita punya peran dalam alam semesta itu lain lagi ceritanya ya. Tapi secara wajibul wujud kita nggak punya ya. Kenapa? Karena kita emang nggak ada pengaruhnya buat alam semesta. Ada tidak adanya kita tidak berpengaruh buat orang tua kita, buat teman-teman kita, bahkan buat guru-guru kita, buat sekolah kita dan sebagainya. Tapi wajibul wujudnya Allah ya, wajib adanya keberadaan Allah, eksistensi Allah itu menandakan sesuatu yang memang sebuah keharusan. Gimana ceritanya kalau tiba-tiba ya alam semesta itu ada sementara Allah yang nyiptain gak ada? Atau ya Allah kemudian mematikan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut la yumkinul mumkinin, sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh Allah. Beda sama kita manusia. Manusia bisa bunuh diri saking stresnya orang ya kan. Nah, kan banyak tuh kejadian-kejadian ya kan. Bisa bunuh diri, bisa dibunuh, bisa juga mati secara normal, sakit misalnya gitu ya. Tapi kalau Allah enggak, sebab Allah punya sifat wajibul wujud gitu. Nah, kalau manusia enggak punya sifat wajibul wujud. Makanya manusia bisa bunuh diri, manusia bisa dibunuh ya, manusia bisa mati secara normal, bisa secara sakit, tabrakan, kecelakaan dan sebagainya. Tapi kalau Allah enggak berlaku hukum itu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sifat wajibul wujud. Wa anna Muhammadan,
Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Nah ini termasuk ya. Kenapa nggak pakai Nabi ya? Karena bersanding dengan lafaz Allah. Itu Rasulullah adalah utusan Allah. Nah maksudnya apa tuh dari syahadat yang kedua? Bahwa kita bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya wa antashhada, bahwa sesungguhnya engkau bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah adalah utusan Allah. Pertama kita harus bersaksi, meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar utusan Allah. Wa tusaddiqu, nah ini yang paling penting. Wa tusaddiqu, dan engkau membenarkan bidzalika, dengan hal tersebut. Nah, justru yang kedua ini yang lebih penting ya. Yang pertama penting menyaksikan, meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi yang paling penting lagi tusaddiq, yaitu kita membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Makna membenarkan itu berarti kita patuh tunduk taat atas anjuran dan perintah Nabi Muhammad dalam urusan agama Islam. Ya, yang tertuang dalam sunnah-sunnahnya, yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Nah makanya sering saya sampaikan ya, ketika ada ayat Al-Quran yang mungkin secara global ya, secara umum ya dibahas di situ, nah nanti pasti ada hadis yang menjelaskan, nanti pasti ada sunnah yang menerangkan tentang globalnya ayat Al-Quran tadi gitu ya. Nah kalau kita nggak punya kepercayaan dalam diri kita terhadap kenabian Nabi Muhammad, kita ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad, nubuahnya Rasulullah, maka otomatis kita juga nggak bakal percaya dengan hadis Nabi yang menerangkan satu ayat tadi. Maka kita juga nggak bakal percaya dengan satu sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yang menggambarkan ayat yang global tadi. Lah orang kitanya aja nggak percaya sama Nabi Muhammad gitu. Walaupun kita meyakini Nabi Muhammad, tapi karena kita nggak membenarkan kenabian beliau, otomatis kita nggak bakal percaya sama hadis Nabi, kita nggak bakal percaya sama sunnah Rasul. Akhirnya keluarlah ucapan orang-orang sekuler ya, seperti sekarang, itu kan zaman Nabi, itu kan zaman Nabi, sekarang ya udah beda lah. Kan kesannya seakan-akan bahwa sunnahnya Nabi, hadisnya Nabi hanya bisa dilakukan pas zamannya Nabi, kan gitu. Bahwa seakan-akan hadisnya Nabi, sunnahnya Nabi bisa berlaku, hanya cocok waktu di zamannya Nabi. Berarti zaman sekarang nggak cocok begitu. Kalau menurut orang-orang sekuler, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, utusan Allah, tapi dia nggak tusaddiq, dia nggak membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad, bahwa hadisnya Nabi, sunnahnya Nabi yang kemudian dijelaskan ya, dijabarkan oleh para ulama lewat kitab-kitabnya dan sebagainya, bahwa semuanya itu menunjukkan bahwa hadis dan sunnahnya Nabi itu berlaku sepanjang zaman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat gitu. Jadi kadang-kadang ya hati-hati ya, zaman sekarang ini kita sering diadu sama sesuatu yang bisa mengikis tauhid kita secara sosial. Walaupun mungkin secara ilmu ya, secara ilmu kita bisa paham, tapi kan itu butuh penelaahan lah ya, penelitian dan sebagainya, dan kita bukan orang yang punya kecakapan untuk itu masalahnya ya. Kita bisa dapat itu dari ulama lah. Orang-orang kayak kita yang awam, kita bisanya cuma terima beres doang ya kan ya. Contohnya sholat lah, kita cuma bisa terima beres dari guru kita ya, dari orang tua kita, dari masyarakat kita lihat dan sebagainya. Akhirnya kita belajar ya, makin gede sholatnya makin dibenerin, belajar kitab makin dibenerin lagi dan sebagainya. Nah kalau kita nggak percaya dengan keterangan ulama yang bersumber pada hadis Nabi, terus kita mau percaya sama siapa? Kadang-kadang ada orang lagi dicontohin ya, sesuatu yang dahsyat yang dilakukan Nabi, terus dia berkilah, lah itu kan Nabi. Misal ya, kan masyhur tuh hadis Nabi sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kan ya, kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai-sampai Sayyidah Aisyah bilang, kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Bukankah dosamu sudah diampunin, dijamin sorga, kan gitu kan? Dijawab sama Nabi, karena ini adalah bentuk rasa syukur saya sebagai seorang hamba. Nah Nabi itu tahajudnya saking lamanya dia berdiri, saking banyaknya rakaat beliau lakukan, kakinya sampai pecah-pecah.
Nah ini kan pas diterangin kayak gini, ini orang awam kan akhirnya kan dikasih tahu ya. Makanya Bapak Ibu kita banyakin tahajud kan gitu kan. Dari kesimpulan hadis tadi, makanya Bapak Ibu kita biasain tahajud. Kayak Nabi tuh, Nabi aja sampai bengkak-bengkak, padahal dijamin surga, padahal dosanya diampunin. Nah ini orang awam kadang ngebantah, lah itu kan Nabi Pak Ustadz gitu ya. Bahasa itu sebenarnya salah. Lah itu kan Nabi Pak Ustadz. Lah justru karena beliau Nabi kita, makanya kita contoh. Lah kalau bukan Nabi terus kita punya contoh siapa? Paham gak maksudnya? Secara bahasa salah ngomong kayak gitu. Misalnya ada orang ngomong kayak gitu tuh, lah itu kan Nabi Pak Ustadz, sholat tahajud sampai bentar. Lah justru karena dia Nabi. Lah Nabi itu kan dijadiin buat kita uswatun hasanah, ya kan? Buat contoh kepada kita, suri tauladan buat kita. Lah sekarang kalau Nabi kita bandingin, itu kan Nabi Pak Ustadz. Nah, jadi kan seakan-akan kita boleh nggak kayak Nabi, kan gitu. Lah kesimpulannya berarti kita mengikut siapa kalau bukan Nabi, gitu. Nabi sholat jamaah terus yuk kita sholat jamaah, yuk Pak kita sholat jamaah. Lah itu kan Nabi Pak Ustadz jamaah. Lah terus kita punya contoh siapa kalau bukan Nabi? Ya paham maksudnya ya. Nah itu kata-kata seperti itu tuh. Nah bagian daripada tusodik ya, engkau itu membenarkan tentang kenabian Nabi ya, bidzalika dengan kenabian Nabi berarti utuh seluruhnya, bukan parsial. Qauluhu adapun ucapannya beliau ya usonet, wa tuqimas sholata, wa tuqima, kok tuqima karena pakai an ya, sebelumnya itu kan ada annya, annya itu kan masdariyah ya, jadinya di fathah, di nasab. Wa tuqima dan engkau mendirikan as-sholata akan sholat. Kenapa mendirikan sholat? Bukan mengerjakan sholat, bukan melakukan sholat ya. Kenapa kok enggak watuf'ila sholat ya, engkau melakukan sholat gitu. Kenapa kok lafadznya tukima, diambil dari kata koma ya, koma yakumu iqomatan ya, jadi mendirikan ya. Koma itu kan berdiri ya kan, mendirikan sholat. Kenapa? Karena memang sholat itu bukan hanya sekedar dilakukan ya. Kalau dilakukan berarti cukup sekali. Nah gitu. Karena ada juga loh orang-orang punya penafsiran kayak gitu ya, lagi-lagi orang-orang yang kagak ngaji lah. Kalau ngaji juga biasanya sama guru yang kagak bener. Jadi dia sholat 5 waktu cukup sekali. Ada ajaran kayak gitu kan. Besok-besok kagak sholat, subuh itu kagak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kagak sholat. Nanti kalau ditanya, loh kagak sholat sih? Kan gue pernah sholat. Kan perintahnya melakukan sholat. Ada nggak disuruh perintahin sholat tiap hari? Loh itu ada alasan itu. Emang nggak ada di Quran perintah sholat tiap hari? Ya kan? Yang diperintahkan sama Allah, sholatlah pagi, siang, sore, petang dan malam. Itu perintahnya Allah. Nggak ada sholat tiap hari, nggak ada. Yang ada itu kitab mauquta ya, yang udah dicatat sama Allah waktu-waktunya. Nggak ada sholatlah tiap hari, nggak ada. Nah itu dimanfaatin sama orang-orang yang punya pengalaman kayak gitu tuh. Ya guru-guru yang kagak bener ya, atau mungkin ngajinya otodidak. Lah kan yang penting udah pernah sholat. Nggak ada tuh perintah sholat tiap hari tuh. Padahal kalau secara bahasa ya kita ambil aja, lafadznya itu adalah iqomatus sholat ya. Kalau di ayat-ayat kan banyak tuh aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah makanya lafadznya di situ nggak pakai fi'lus sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan amilus sholat ya, bukan melakukan sholat, bukan amal, bukan fi'il. Katanya di situ yang dipakai adalah koma, mendirikan ya. Yang namanya mendirikan itu berarti secara nggak langsung terus menerus, makanya disebut istiqomah, jalan terus menerus. Makanya disebut koma, berdiri, diambil kata itu karena namanya orang berdiri itu harus dilakukan terus menerus kan gitu. Makanya nggak diambil kata fa'ala, melakukan, atau amala ya, melakukan sama artinya kan, sama-sama melakukan, tapi yang diambil adalah koma, mendirikan, supaya orang memahami secara harfiah, memahami secara bahasa bahwa sholat itu harus dilakukan terus menerus gitu. Harus didirikan terus menerus, harus dilaksanakan terus menerus, karena lafaz yang dipakai adalah koma gitu. Ai maksudnya bi antati, dengan bahwasanya engkau lakukan, biha dengannya, melakukan kita sholat tadi ya, bi arkaniha dengan rukun-rukunnya. Nah makna lain daripada mendirikan sholat berarti kita harus melakukan sholat, mendirikan sholat, menjalankan sholat sesuai rukun-rukunnya. Wasyurutiha dan
syarat-syaratnya. Nah, termasuk berbagai syarat-syarat sholat ya, berbagai syarat sholat juga harus kita lakukan. Waktu wajibu dan terus menerus. Makna ikomu tadi itu juga bermakna tuwazib. Tuwazib itu adalah secara kontinu ya, berkesinambungan terus menerus. Alaiha atasnya, maksudnya atas melakukan sholat. Fi auqatiha pada waktu-waktunya. Waktu tiadan melakukan kamu az-zakata akan zakat. Maksudnya menyisihkan harta ya, sebagian harta kita untuk membayar zakat ya, menunaikan zakat. Aitu adiha maksudnya engkau menunaikannya, menunaikan zakat ala wajhiha atas atau sesuai dengan ketentuannya, ketentuan zakat asyari yang bangsa syariat ya, maksudnya sesuai syariat ya. Tentunya kita membayar zakat ya sesuai sama syariat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Gak usah saya bahas ya, itu nanti jadi fikih. Watasuma dan kamu berpuasa Ramadhan pada bulan Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Bidzalika dengan atau karena hal tersebut. Maksudnya kenapa dinamain Ramadan gitu ya? Ramadan itu kata sifat ya. Pokoknya setiap yang ada tambahan alif nun itu kata sifat. Misalnya Ramadona, ada alif nunnya ya, alif nun. Sya'bana, ada alif ada nun ya, itu kata sifat ya. Termasuk yang dulu kita bahas isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak ditanwin. Jadi nggak mungkin Ramadonan, nggak mungkin Ramadonin, nggak mungkin Ramadonun, nggak mungkin menerima tanwin. Syaban juga gitu, Syabana aja nggak mungkin Syabanan gitu ya. Nah, karena dia kata sifat ada alif sama nun. Ya, kenapa disebut Ramadan? Fi ishtidadi hurri Ramadai, karena sangat panasnya sinar atau cahaya fihi di dalamnya. Ini bisa makna secara harfiah maupun makna secara penafsiran ya. Bisa makna harfiah berarti ya memang kalau di Arab bulan Ramadan itu bulan yang sangat panas gitu. Nah, tapi kalau secara penafsiran ya bisa jadi maksudnya di sini yang panas itu adalah dosa-dosa kita dibakar, dosa-dosa kita dilebur pada bulan Ramadan. Fihi di dalamnya, hina wudi'a saat disebut lahu baginya apa hadal ismu ya, penamaan ini wa yustafadu dan bisa diambil faedah min qaulihi dari ucapannya beliau, ucapannya Nabi. Ramadana biduni syahri, Ramadana dengan lafaz Ramadan, biduni syahri dengan tanpa lafaz syahr. Syahr itu bulan ya. Jadi Nabi nyebutinnya watasuma Ramadan, bukan watasuma syahro Ramadan. Jadi nggak ada kata bulan ya, nggak ada kata syahr. Annahu bahwa sesungguhnya itulah yukrahu tidak dimakruhkan apa zikruhu penyebutannya biduni syahri dengan tanpa lafaz syahr. Jadi kalau menurut kitab Al-Majalis Susaniyah enggak apa-apa, enggak ada kemakruhan kalau kita nyebut Ramadan dengan tanpa syahr. Ya, jadi kita mengucap puasa apa loh? Puasa Ramadan tanpa menyebut bulan ya. Walaupun kita ngomong puasa apa loh? Puasa bulan Ramadan. Walaupun kita enggak menyebut kata bulan. Ini pendapat Al-Majalis Susaniyah ya. Ntar teman-teman kalau ngaji kitab-kitab lain ada memang pendapat ulama yang memakruhkan kita nyebut Ramadan tanpa bulan.
Karena ada yang mengatakan Ramadan itu salah satu sifat kedikjayaan Allah, di mana Allah itu melebur dosa-dosa kita. Nah makanya nggak pantas kalau kita langsung menyebut Ramadan doang, takutnya itu lari kepada sifat Allah. Sementara Ramadan yang kita maksud adalah bulan, gitu. Makanya nanti ada beberapa kitab lain, mungkin teman-teman nanti belajar, ada pendapat yang memakruhkan kalau kita ngucap Ramadan nggak pakai nama bulan, ya. Bahkan ada yang mengatakan haram kalau kita ngucap Ramadan doang, ya. Karena Ramadan itu langsung berkaitan sama sifatnya Allah dalam membakar dosa-dosa kita, ya. Kalau ngomong Ramadan dalam artian bulan Ramadan, ya harus disebutin bulan, gitu. Nanti ada beberapa pendapat kayak gitu. Tapi kalau versi Al-Majalis Susaniyah, ya nggak apa-apa, nggak ada kemakruhan. Makruh aja kagak, apalagi haram kan gitu. Berarti nggak apa-apa. Kamayati sebagaimana akan datang, aidon juga ziyadatan sebagai tambahan, alama atas apa-apa guna yang ada di sini. Maksudnya nanti ada pembahasan masalah Ramadan itu sendiri. Qauluhu adapun ucapannya musannif pengarang kitab tentang hadis Nabi ini, lanjutan hadisnya wa tahajjal baita, wa tahajja dan engkau pergi haji al baita ke Baitullah. Ai maksudnya taqsudu kamu bermaksud, ya, bertujuan. Qasad itu maksud atau tujuan. Bermaksud kita, bertujuan kita Baitullahi ke Baitullah al-harami yang haram. Haram itu sering dimaknai mulia, tapi secara bahasa ya, haram melakukan perbuatan yang buruk, haram melakukan perbuatan dosa. Artinya andai kata ada orang melakukan satu dosa, satu keburukan di luar Mekah, di luar Madinah, ya andai kata dia melakukan satu dosa, dosanya 10, kan gitu ya, dosanya 10, maka kalau itu dilakukan di Mekah atau di Madinah, maka dosanya bisa jadi 1000 gitu. Bukan berarti kalau di selain Mekah, selain Madinah boleh melakukan perbuatan dosa, ya bukan. Makanya disebut tanah haram di situ. Jadi haram di situ terjadi perbuatan-perbuatan yang jelek. Haram di situ terjadi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Sekalipun di tempat lain juga nggak boleh, maksudnya gitu ya. Tapi penegasan dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa di tanah haram itu memang ada satu kepastian qot'i, ya, secara syariat. Nggak boleh ada keburukan sedikit pun, nggak boleh ada maksiat sedikit pun, nggak boleh ada kedurhakaan sedikit pun. Bahkan waktu kita belajar tuh, kalau Mas Wana masih ingat waktu di pengajian ya di Baitur Ridwan, pas kita kupas masalah haji, ya kan, bahkan orang yang pakai ihram aja nggak boleh sembarangan, ya kan, gunting kuku padahal yang boleh, waktu pakai ihram udah kagak boleh, ya, motek pohon, ya itu gak boleh ketika udah pakai pakaian ihram, baik untuk haji maupun umroh. Nah makanya tanahnya disebut tanah haram, ya, tanahnya itu disebut tanah haram, Baitullah al-Haram, maksudnya tanah yang diharamkan keburukan di dalamnya. Nah maka ditafsirkan oleh ulama, gampangnya omong, lagi-lagi tasawuf, gampangnya ngartiin, ya udah al-Haram itu adalah mulia. Padahal secara bahasa bukan, ya, tapi sesuatu yang dimuliakan. Kalau secara bahasa haram ya haram, gitu. Linusuki untuk ibadah. Nusuk itu ibadah. Ibadah secara umum, ya, itu namanya nusuk. Makanya kita baca tuh kalau di doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsiro, subhanahu dan seterusnya tuh. Inna sholati, inna sholati wa nusuki. Nah, nusuk itu ibadah. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan nusukku, ibadahku, ibadah secara umum, ya, baik kita bertujuan ibadah dengan pahala ibadah atau dengan model duniawi tapi berpahala ibadah. Karena ada juga yang model duniawi tapi bisa berpahala ibadah, ya. Misalnya kita bangun jembatan, itu kan duniawi, ya, buat gampangin kita jalan ke sana, orang-orang nyebrang. Tapi kalau kita niatin buat memudahkan orang yang pergi musola, ke masjid, untuk ilmu, itu jadi pahala ibadah.
ya. Nah, itu yang namanya nusuk ya. Nusuk itu berarti secara umum ibadah. Ya, termasuk di dalamnya ibadah haji, ibadah umroh yang dimana ada larangan-larangan. Kalau nggak pakai ihram nggak apa-apa, tapi kalau udah niat ihram maka nggak boleh melakukan larangan-larangan umroh atau larangan-larangan haji. Bi'af'ali dengan perbuatan mahsusah yang khusus atau yang tertentu. Nah, di sini disebutkan maksudnya ibadah itu sendiri di mana kita berangkat ke Baitullah, pergi haji, yaitu pakai perbuatan-perbuatan khusus. Maksudnya perbuatan khusus ya ada niat ihram, ngambil mikot, wukuf di padang Arafah, ya tawaf, lempar jumroh, ya sa'i, berlari-lari kecil dan sebagainya. Nah, itu yang disebut af'alu mahsusah, perbuatan-perbuatan khusus. Nah, pergi haji tersebut ini stafota jika kamu mampu ilaihi kepadanya sabilan jalannya. Nah, itu pun kalau kita mampu pergi ke haji. Kalau nggak mampu ya udah banyakin zikir, banyakin sholat, banyakin puasa, banyakin sedekah. Insya Allah pahalanya juga nggak kalah sama haji. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil istita'ati dengan lafaz istita'ah ya, dengan mampu ya, sesuai kemampuan. Huna di sini itu wujuduz zadi, adanya bekal. Maksudnya ya ada bekal, jangan sampai kita ninggalin utang buat pergi haji, jual rumah misalnya, sementara ntar kita pulang ngontrak. Nggak boleh juga memaksakan seperti itu. Wahilati dan kendaraan, termasuk di dalamnya kendaraan harus dipikirin. Pergi ke sono naik apa? Ya jangan jalan kaki, ya bahaya itu. Ya, saking kita niatnya ya nggak boleh. Pernah ya dulu ada rombongan dari Yaman, dia nekat kalau bahasa kita ya, modal nekat berangkat untuk pergi haji, ya nggak modal apa-apa. Nah, kemudian kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, maka jangan kayak begitu. Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maksudnya bekal takwa itu bagus, yakin pada Allah bagus, tapi jangan lupa bekal-bekal yang lain. Maksudnya gitu ya. Emang sebaik-baik bekal ya takwa, tapi kan nggak cukup dengan takwa doang, kita harus punya duit. Jangan sampai kita mau ibadah malah nyusahin orang, begitu maksudnya. Nah, makanya di sini termasuk di dalamnya yang termasuk istitoah dalam artian kemampuan, bahwa dia punya bekal, dia punya kendaraan. Wa ghairihima, dan selain keduanya, maksudnya selain daripada bekal dan juga kendaraan. Wa kuyidu, dan dikaitkan atau dihubungkan apa al-haju haji bil istita'ati dengan lafaz istita'ah mampu, dunal madkurati dengan ketiadaan ibadah yang telah disebutkan qablahu sebelumnya tadi ya, yang disebutin tuh ya, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, nggak ada tuh istitoah, ya kan? Ma'anaha, beserta bahwasanya dia, ya maksudnya yang telah disebutkan itu masyrutatun, dipersyaratkan dia, ya maksudnya al-mazkurat ya, ibadah yang tadi disebutin sebelumnya, fiha di dalamnya, aidon juga. Jadi kalau ibadah yang lainnya sendiri, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, walaupun nggak ada istilah istitoah, tapi itu masuk di dalam syarat, gitu, masuk di dalam syarat ibadah tadi. Misalnya sholat ya, mampu itu ada pada syarat, ya. Syarat sholat diantaranya memang mampu. Kalau dia mampu berdiri maka sholat dengan berdiri, kan gitu. Kalau dia mampunya duduk maka sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia mampunya berbaring miring maka sholat dalam keadaan berbaring miring. Begitu pula dengan
zakat ya. Kalau dia mampu zakat fitrah, ya udah keluarin zakat fitrah. Nggak mampu zakat mal ya nggak usah. Tapi kalau dia mampu zakat mal, ya keluarin zakat mal gitu. Kalau dia nggak mampu dua-duanya, ya udah nggak usah zakat dua-duanya. Itu yang disebut dengan istitoah, sesuai kemampuan. Kita makan berasnya harga 12.000, ya bagusnya zakat fitrah harga 12.000. Kita beli beras yang 15.000 biasanya, maka kita juga zakat fitrah usahain pakai yang 15.000. Nah itu istitoah ya, sesuai dengan kemampuan. Begitu pula dengan zakat mal kita. Kita punya duit 10 juta, ya 2,5%-nya berapa? Jangan disamain 10 juta sama duit 20 juta. Ya makin gede kita punya duit, punya harta, ya otomatis makin besar juga pengeluaran zakat kita kan gitu. Nah itu yang namanya istitoah. Nah termasuk Ramadan ya, orang yang mampu berpuasa ya diwajibkan berpuasa. Nah adanya semua itu adanya dalam syarat, maka nggak perlu lagi disebutin khusus untuk haji lah ya. Haji itu secara syarat maupun rukun istitoahnya nempel ya. Beda sama yang tadi. Kalau tadi hanya secara syarat ya, sholat, zakat, puasa itu hanya secara syarat. Tapi kalau haji syarat dan rukun. Padahal kalau teman-teman ingat ya, kan syarat sama rukun beda. Syarat itu sesuatu yang belum dikerjakan. Ingat ya. Kalau rukun sesuatu saat dikerjakan. Ingat ya, bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat sebelum ibadah tersebut dikerjakan, misalnya syarat sholat, bersuci ya, suci dari hadas, berarti kan harus wudu ya, atau najis dan sebagainya, berarti harus dilakukan sebelum sholat gitu ya. Terus kemudian zakat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau haji itu bukan cuma berlaku di syarat, tapi di rukun. Kalau di syarat sholat ya, andai kata kita ya kencing, berarti kan hadas ya. Nah terus kita lakuin di dalam rukun sholat, lagi sholat kencing, batal nggak sholatnya? Batal, ya kan? Nah tapi kalau di haji syarat itu tetap berlaku di rukun. Kemampuan itu tetap berlaku di rukun. Misal, kalau Mas Wanda masih ingat tuh, udah mungkin udah tahu lah, udah calon haji deh. Ya, misalnya andai kata ada wajib haji yang nggak bisa dikerjakan. Kalau rukun nggak boleh ya. Tawaf itu rukun, jadi nggak bisa dibadalin. Ya. Terus kemudian wukuf di Arafah itu rukun, maka nggak bisa dibadalin. Tapi kalau lempar jumroh, nah itu kan wajib haji, boleh dibadalin. Jadi andai kata orang itu pengen buru-buru terbang ke Indonesia, dia pengen pulang, atau dia dalam keadaan sakit, boleh ngutus orang untuk ngebadalin ibadah itu, tinggal bayar dam, ya enggak? Nah berarti syarat tersebut berlaku di dalam rukun. Beda sama sholat, sholatnya nggak bisa, ya batal udah ulang lagi, ya enggak? Nah, gitu, paham ya? Nah makanya kata istitoah itu dimasukin di dalam haji, sementara untuk sholat, zakat, puasa dia nggak dimasukin. Dikit lagi ya. Liwujudi azmil masyaqqati, karena adanya besarnya kesulitan, masyaqqah, fihi di dalamnya, maksudnya di dalam haji. Karena besarnya kesulitan ibadah haji, maka ada rukhsah di dalam ibadah haji itu sendiri. Beda sama sholat, sholat nggak bisa teman-teman. Ya, setelah kencing ya kita harus wudu baru sholat. Kagak boleh dalam sholat kita kencing, nggak boleh dalam sholat wudu. Boleh, batal ya. Itu. Tapi kalau haji boleh tadi itu. Kalau kita nggak mampu ya udah bayar dam aja selama bukan rukun hajinya ya. Duniha selainnya. Nah, selain dari ibadah yang telah disampaikan ya, al-mazkurah rujuknya. Tanbihun wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki